Ada yang berpendapat bukti adanya Tuhan adalah alam semesta ini. Jadi pendapat ini logikanya seperti menganalogikan Tuhan seperti pabrik. Pabrik itu kan ada bos, ada karyawan, ada gedungnya, ada fasilitas infrastrukturnya untuk bekerja dan peralatannya. Terus bosnya harus punya KTP, akte kelahiran, kartu keluarga. Bosnya juga harus punya tabungan rekening sebagai jaminan untuk hidupnya karyawan. Dan yang paling meyakinkan, bosnya harus memproduksi barang. Ini analogi yang tidak relevan dengan sifat Tuhan yang tidak terbatas. Analogi itu tepat apabila untuk menjelaskan sebuah benda yang terbatas. Jadi misalkan ada sebuah motor, itu tandanya ada yang membuat motor. Ada sebuah laptop, berarti ada yang membuat laptop. Buktinya ada orang yang membuat cangkul, berarti ada cangkulnya. Buktinya orang ada yang membuat motor, itu ada motornya. Jadi analogi itu memang betul, tetapi berlaku pada kewujudan yang terbatas. Apabila kita naik ke pembahasan tentang sebuah kemahaluasan atau kemahatauan dan kemaha-kekuasaan itu serta kemahawujudan, bukti-bukti itu menjadi batal semua. Kenapa batal? Karena bukti itu kan ciptaan. Ciptaan itu hanya berlaku pada aspek tertentu. Tetapi untuk mendalami secara filsafat itu tidak mungkin menggunakan bukti. Karena bukti itu juga akan batal secara filsafat. Tapi secara syariat mungkin bisa ya, artinya secara akal pikir anak-anak SMP, kelas SMP, SMA itu, apalagi pakai C itu ya paham dia kalau butuh bukti ya itu adanya Tuhan. Bukti itu bisa untuk membohongi, makanya bahaya bukti itu kalau tidak pandai kita mengolah itu. Bukti itu justru dibalik, dapat diperbalikkan untuk menyangkal sebuah eksistensi. Itu bukti. Kemudian apabila kita bahas tentang Tuhan, karena Tuhan itu mutlak dan tidak terbatas, tentu buktinya seharusnya yang mutlak juga tidak terbatas, seharusnya begitu. Tapi kan tidak ada yang demikian. Contoh alam semesta. Alam semesta ini kan ada awal, ada akhirnya. Pada awal sebelum adanya alam semesta ini, alam masih tidak ada atau dalam posisi zero wujud ya, kosong. Jadi ketika kosong itu, apakah terus kita mengatakan Tuhan tidak ada karena ketiadaan bukti tersebut? Kemudian pada waktu setelah hancurnya alam semesta yang kita sebut dengan kiamat, itu kan juga kembali ke hancur semuanya, remuk ya. Remuk itu kan menjadi debu ya, kemudian ada yang mungkin terhempas ke sana kemari dan menjadi kosong. Nah ketika itu terus apakah Tuhan tidak ada karena ketiadaan alam semesta? Ini kajian filsafat, jadi jangan disamakan dengan kajian anak-anak sekolah. Karena anak sekolah ya iya saja mengakui bukti adanya Tuhan, yaitu ada alam itu. Nah, asumsinya memang secara fisik memang ada. Jadi ketidakmampuan manusia menciptakan alam semesta dianggap sebagai kehebatan Allah. Berarti Allah itu ada. Kenapa? Karena tidak ada pihak lain yang menciptakan alam ini. Itu kan asumsi-asumsi yang bisa batal kalau kita naikkan peringkat pemikirannya. Jadi dunia bukti ini memang hanya ada di benda-benda, hanya ada di benda-benda yang terbatas. Ketika benda itu
hancur, maka pemilik bukti atau eksistensi yang dibalik bukti itu menjadi tidak meyakinkan atau tidak masuk akal. Jadi jika ditanyakan apa buktinya Tuhan, ya jawabannya tidak ada. Tidak ada itu bukti adanya Tuhan. Nah, tidak ada itu kita akan kaji lagi, apakah yang dimaksud tidak ada itu betul-betul tidak ada atau dalam tanda kutip. Tidak ada itu karena kalau tidak ada mutlak tentu tidak ada alam. Jadi sesuatu itu yang tidak ada tidak bisa menghasilkan yang ada. Jadi yang dimaksud tidak ada itu tidak ada tidak ada dalam keterbatasan tidak ada tersebut. Jadi memang ini masih proses ya, masih untuk mencari. Kita harus bisa menerawang, kemudian menyelam dan masuk ke lorong filsafat yang memang sangat sulit untuk kita mendapatkan jawaban kalau kita itu tidak berkeras diri untuk mencarinya. Jadi saya ulangi lagi, kalau untuk bahasanya mudahnya aja, untuk guyonan gitu ya, mana buktinya Tuhan? Ya kamu itu buktinya. Kalau kamu nggak bertanya, nggak akan ada pembahasan mengenai bukti Tuhan. Mana buktinya Tuhan? Ya nggak ada, adanya kamu itu buktinya. Kalau kamu nggak bertanya, tidak akan ada pembahasan mengenai bukti Tuhan. Ini jawaban guyon, karena untuk menjawab pertanyaan yang juga guyon kalimatnya ya. Itu kalimat apakah Tuhan itu ada buktinya, itu kan kalimat tidak berkualitas, karena itu akan membawa ranah pemikiran kita di dalam sebuah ruang yang sirkuler, akan berputar-putar di situ, tidak pernah sampai akhirnya. Sirkuler, jadi berputar-putar, bertanya, jawabannya pun juga akan terus ada pertanyaan lagi, terus berulang-ulang sampai nanti kita mati pun tidak akan ada jawabannya, karena memang buktinya tidak ada. Mau di apapun, kemahakuasaan itu tidak membutuhkan dan tidak mungkin dapat dibuktikan dengan hal-hal yang terbatas, karena yang terbatas itu adalah ciptaan dari Yang Maha Menciptakan. Yang Maha Menciptakan juga tidak akan menjadikan sebagai ciptaannya itu sebagai bukti atas kewujudannya. Makanya kan dalam kitab itu ada, dan orang-orang yang beriman itu orang-orang yang berilmu dan para malaikat. Jadi mereka itu harus punya ilmu dulu untuk memahami azas filsafat tentang ketuhanan. Bukti adanya penguasa negara, ya ada negaranya, ada yang dikuasai, ada wilayahnya, itu bukti adanya negara. Kalau nggak ada buktinya ya bukan negara, kan begitu. Bukti adanya sungai, ada airnya, ada kerikil batunya, ada alur untuk air mengalir, itu bukti adanya air. Jadi ada yang mengibaratkan itu, memudahkannya itu memang semacam jejak-jejak. Jadi bukti adanya kerbau itu ada tapak kaki kerbau, itu begitu juga ada yang demikian. Bukti adanya motor lewat berarti ada bekas Honda, bekas apa itu, ban atau bekas roda motor yang lewat. Tetapi itu kan dapat dikaji menjadi batal semua ketika kita masuk ke ranah membahas Tuhan. Itu bisa untuk buktikan motor, membuktikan adanya hewan, membuktikan adanya pergerakan browsing, itu dapat dibuktikan menggunakan history browser, itu juga muncul di situ. Tapi untuk membuktikan jejak Tuhan itu bertingkat. Ada yang memang menggunakan bukti-bukti alam ini, tidak salah, jangan dikeliru, itu boleh ya. Pada tingkat yang tertinggi sulit untuk membuktikan, walaupun memang bisa difahami secara akal dan logika. Yang jelas logika kita itu hanya mengkaji yang merupakan
algoritma logika. Hal-hal yang tidak termasuk dalam kajian logika itu ya memang harus kita pahami, itu termasuk keyakinan, itu tidak bisa kita logikakan. Makanya orang yang beragama itu sampai saat ini tuh masih ada. Kenapa? Karena keyakinan. Dan logika itu akan terus bergerak setiap waktu, tidak berhenti. Termasuk juga akan mencari bukti-bukti Tuhan ini. Mereka akan terus. Besok ya tahun 2100, 2000 berapa itu kedepannya akan juga orang bertanya, mana buktinya Tuhan? Kenapa? Karena mereka juga akan ada setelah kita meninggalkan dunia ini. Setelah zaman sekarang semua orang mati semua, kan nanti muncul generasi baru juga akan bertanya lagi terus sampai selesai. Kapan rampungnya? Tidak akan selesai. Kenapa? Karena setiap manusia punya tabiat tertentu, termasuk tabiat melogikakan hal-hal yang mereka ingin tahu. Jadi saya ulangi, ketika kita ditanya apa jawaban dari pertanyaan buktinya apa adanya Tuhan, ya jawabannya tidak ada. Tidak ada secara filsafat. Ketika saya mengatakan tidak ada bukti Tuhan, tidak ada itu artinya tidak sama dengan tidak ada roti, tidak ada laptop, tidak ada uang. Itu berbeda. Jadi levelnya sudah harus dinaikkan secara kajian filsafat. Demikian. Jadi ketika kita membahas tentang bukti adanya Tuhan, terus jawabannya tidak ada, apakah ada bukti adanya Tuhan? Jawabannya tidak ada. Nah, tidak ada di sini itu dari sudut filsafat tidak sama dengan ketidakadaan benda-benda fisik dan materi. Jawaban tidak ada itu tidak sama dengan, tadi saya ulang, tidak sama dengan tidak ada laptop, tidak ada meja, tidak ada rumah. Itu berbeda. Tidak ada Tuhan tidak sama dengan tidak ada roti, tidak ada permen, tidak ada keluban, tidak ada nasi. Berbeda. Karena tahapan pemikirannya itu tahapan filsafat. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang gampang, karena kita sudah berani mengajukan pertanyaan filsafat. Maka jawabannya pun juga harus dikaji melalui kajian filsafat. Jangan ketika dijawab tidak ada Tuhan terus kita mengartikan betul-betul tidak ada, itu berarti dia tidak konsisten dengan kefilsafatannya. Jadi ketika kita ditanya Tuhan mana, ada nggak itu buktinya? Jawaban filosof tidak ada buktinya. Terus jebul tidak ada. Nah, itu berarti dia sudah tidak konsisten dengan pemikiran filsafatnya, karena seharusnya dia itu tahu diri bahwa dia itu filsuf, berpikir filsafat, jawabannya pun harus filsafat. Jawabannya harus filsafat. Kalau tidak, ini menunjukkan kita tidak konsisten. Jadi jawaban filsafat tidak ada Tuhan, saya ulang lagi, tidak sama dengan jawaban tingkat rendah tidak ada roti, tidak ada printer, tidak ada buku. Itu tidak sama. Karena tanggung jawab pertanyaan filsafat itu levelnya level tinggi. Jangan hanya soal sesuatu itu kita ingin tahu terus bertanya terus kita jawab seakan-akan segampang itu. Jadi jangan terus merendahkan lah. Jadi kalau kita ingin menjadi pencari kebenaran, ya jangan mudah atau tidak mudah untuk membuat atau meletakkan sebuah jawaban dari pertanyaan itu menjadi tidak relevan. Jangan mudah begitu. Karena semakin kita itu bertanya dan kita anggap jawaban itu sebagai jawaban yang tidak bermakna, ya akhirnya kita akan tadi itu sirkuler, bergerak dari seperti jam itu. Artinya sudah tahu jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 12, putar lagi jam 1 lagi, kapan rampungnya? Kan nggak ada rampungnya akhirnya. Kita bukan, filsafat itu bukan seperti jam, tapi kita harus mencari dan konsisten dengan jawaban itu. Nah, ketika kita bertanya apakah ada buktinya tentang keberadaan Tuhan,
Kita jawab tidak ada buktinya. Nah, yang perlu kita bahas secara filsafat, apa arti tidak ada? Itu bagaimana bentuk dan wujud tidak ada? Apakah tidak ada itu ada? Nah, itu baru pertanyaan filsafat. Naik levelnya ya. Nah, itu yang harus kita terokai lagi atau kita jelajahi lagi, kita explore lagi. Sebenarnya tidak ada itu apa? Samakah antara ketiadaan Tuhan dengan ketiadaan benda? Jawabannya tidak sama. Ketiadaan bukti Tuhan itu tidak sama dengan ketiadaan benda. Maka kita harus mengejar terus mencari. Nah, ini masih banyak waktu lah kita untuk mencari karena kita masih hidup. Masih ada ranah berpikir kita yang mungkin belum kita relevansikan atau kita aktifkan. Jadi mari kita terus mencari sehingga kita akan tahu apakah wujud dari tidak ada itu. Selamat berpikir dan berfilsafat.